Wanita terkejut menemukan, di dalam tas magang di depannya, tidak hanya berisi kunci mobil Rolls-Royce. Bahkan tas ini bernilai jutaan sebagai edisi terbatas. Dia segera merasa, ini adalah hasil godaan orang lain untuk menipu tunangannya. Dengan rasa curiga yang mendalam, dia segera melemparkan kunci mobil ke tanah, dan menginjaknya dengan keras. Kemudian dia mengambil pisau buah, dan mulai menggores-gores tas itu. Siapa yang menyangka bahwa sebuah cek besar jatuh dari dalam tas, serta sertifikat properti villa dengan pemandangan laut. Kamu selingkuhan. Berapa banyak barang bagus yang dia belikan untukmu? Aku bukan selingkuhan, dan Anda akan menyesalinya. Wanita baru kaya mendengar ini, langsung menamparnya dengan keras. Tidak lama sebelumnya, wanita itu sebenarnya berencana untuk mempromosikan seorang direktur baru. Atas rekomendasi kuat dari manajer cabang, dia sudah siap untuk mengangkat wanita baru kaya itu. Jangan khawatir, Kiao Meiyu. Dia telah melewati serangkaian penilaian. Dia memiliki kemampuan yang kuat dan karakter yang baik. Selama 5 tahun berturut-turut, mereka semua adalah karyawan unggul di perusahaan kami. Pasti mampu mengemban jabatan direktur. Saya percaya pada pandanganmu. Di rapat penunjukan 2 hari lagi, saya tidak hanya akan memberinya surat penunjukan, tapi juga memberikannya hadiah besar, sebagai ucapan terima kasih atas dedikasinya selama beberapa tahun ini, untuk pengorbanannya bagi perusahaan. Ini adalah cek senilai 10 juta. Mobil Rolls-Royce terbaru, dan sebuah villa mewah di tepi sungai Jiangnan. Saya akan menggantikan Kiao Meiyu terlebih dahulu, mengucapkan terima kasih atas dukungan ketua dan grup, kemudian akan menjadi direktur wanita. Ketika tiba di perusahaan, ternyata oleh rekan wanita, dianggap sebagai seorang magang. Saat itulah Shin Jin-en datang. Semua orang berseru bersamaan, memberi salam padanya. Hal ini membuat wanita itu bingung, padahal dia belum diangkat secara resmi. Dia sudah menganggap dirinya sebagai direktur. Apa yang terjadi denganmu, magang? Mengapa tidak memberi salam pada direktur Kiao? Saya bukan seorang magang. Saya adalah, kamu siapa? Dibandingkan dengan ketua, mungkin seorang magang bisa melihat hal-hal yang berbeda. Selamat pagi, Direktur Kiao. Kemudian direktur wanita datang ke pintu lift, siap untuk naik ke atas. Tiba-tiba Shin Jin-en tidak bisa lewat. Shin Jin-en mengklaim tidak suka naik lift bersama yang lain. Maka dia ingin mengusir mereka berdua. Rekan kerja segera paham dengan situasi, karena dipanggil sebagai kepala bagian bukan direktur. Hal ini membuat Nyonya Shin Jin langsung marah besar. Aku membiarkanmu pergi. Tadi kamu memanggilku apa? Direktur Kiao, aku salah. Aku hanya salah ucap sebentar. Aku tidak dengan sengaja. Tolong maafkan aku kali ini. Yang tidak tahu aturan harus diajari. Jika melakukan kesalahan juga harus menerima hukuman. Sepatu saya agak kotor. Tolong bersihkan untukku. Jika kamu salah, harus dengan sikap yang benar. Berlututlah. Tunggu, kamu seorang magang berani menghalangi saya. Tidak takut dipecat? Direktur Kiao, dia baru datang dan tidak tahu apa-apa. Sekarang saya akan mengelap sepatumu. Mengapa kamu begitu rendah hati? Magang di perusahaan kami. Semua berusaha keras untuk masuk. Jika kamu membuatnya marah, akan kehilangan kesempatan magang. Sayang sekali, perusahaan ini adalah milik Kiao Meiyu. Apa yang bisa saya lakukan? Siapa yang membuatnya menjadi tunangan Suzong? Dan segera dipromosikan menjadi direktur. Bahkan ketua Dewan Grup harus memberikan surat penunjukan secara langsung. Kamu telah membuatnya marah. Harus lebih berhati-hati di masa depan. Saya ingin melihat seberapa sombongnya Kiao Meiyu. Terlambat 10 menit. Denda 200 untuk setiap orang. Kami tidak terlambat. Perusahaan menetapkan jam 9 sebagai jam masuk. Sekarang baru pukul 8.50. Perusahaan menetapkan setiap orang harus tiba 20 menit lebih awal. Perusahaan tidak memiliki aturan ini. Masukkan aturan ini ke dalam peraturan perusahaan. Ya direktur, aturan ini akan membuat perusahaan kita semakin baik. Direktur benar-benar bijaksana. Magang, apakah kamu punya pertanyaan lain? Tidak ada. Baiklah, saya pergi dulu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Karena tidak ada masalah, belikan seorang direktur secangkir kopi. Itulah tugas seorang magang. Berhenti mengganggu. Tunggu sampai Su Minghao kembali. Tentu saja kebenaran akan terungkap. Lebih baik ikuti mereka terlebih dahulu. Kopi yang kamu inginkan. Berhenti. Apakah kamu tahu identitasku? Belikan aku kopi rendahan seperti ini. Bagaimana dengan aku? Hanya minum kopi seharga 888 yuan per gelas. Kopi spesial. Kamu tidak mengatakannya. Bagaimana aku tahu jenis kopi yang kamu inginkan? Kamu masih berani melawan? Dan kamu. Aku memiliki hal penting yang harus dilaporkan padamu. Kita akan bicarakan nanti. Pergi dari sini.
Direktur, lihat ini, stagi air ini. Memang gadis merah yang tidak tahu malu. Baru pertama kali datang ke perusahaan. Ingin menggoda Suzong agar naik jabatan. Mencuri tunangan dari saudari Meiyu. Berani mencuri barang dariku. Dia bahkan tidak melihat apakah dia pantas atau tidak. Aku membuatnya tidak bisa menghindar. Waktu istirahat siang. Dari pukul 12 hingga pukul 12.30. Waktu istirahat siang kita. Bukan selama 1 jam. Mengapa berubah lagi? Siapa yang mengizinkan kalian bekerja saat ini? Terlalu banyak mengobrol dan menghabiskan waktu. Bebas bergerak, termasuk ke toilet. Besok adalah hari besar yang saya diangkat langsung oleh Ketua Dewan. Hari besar yang diangkat langsung. Untuk memberikan kesan baik kepada Ketua Dewan. Mulai dari hari ini, setiap orang harus datang ke kantor 1 jam lebih awal setiap pagi. Harus datang ke kantor 1 jam lebih awal. Malam harus lembur tanpa bayaran hingga pukul 9 malam. Tidak seperti itu, Direktur. Tidak diperbolehkan melamun atau mengobrol. Dikirim ke kantor. Siapa yang memberi izin kepada Anda untuk menerima paket? Anda terlihat datang kerja setiap hari. Apakah Anda mengira kantor ini rumah Anda? Dari penampilanmu, sepertinya kamu hanya datang ke kantor untuk membuka paket. Hanya memikirkan untuk membuka paket. Kamu tidak fokus pada pekerjaan. Akan dipotong setengah bulan gajimu. Anda tidak berhak bertemu dengan Ketua Dewan. Ini dari pemasok. Paket sampel yang dikirim. Masih berani membalas. Apakah kamu ingin dipecat? Kamu tidak patuh pada aturan. Kamu tidak perlu pergi untuk penunjukan besok. Hanya lembur di kantor. Kamu tidak berhak bertemu dengan Ketua Dewan. Namun tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan Ketua Dewan. Pukul 9 malam hari ini. Datang ke klub malam untuk menemani Chen dari perusahaan Ronghui. Makan malam. Selesai. Chen tersebut terkenal sebagai playboy. Sering menggoda karyawan wanita. Tapi bagaimana ini? Saya datang untuk bekerja. Bukan untuk minum-minum. Inilah pekerjaan. Seorang magang seperti kamu tidak berhak menolak. Ataukah kamu ingin manajer umum datang memberitahumu secara langsung? Apakah kamu ingin membiarkan direktur umum memberitahumu secara langsung? Direktur umum mengetahui hal ini. Manajer restoran juga akan pergi malam ini. Menurutmu bagaimana? Karena Su Minghao juga akan pergi. Ini kesempatan bagus untuk mengumumkan identitas saya. Saya harus segera bertanya padanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Kiao Meiyu? Baik, saya pergi. Pergi duduk di sebelah Chen. Apakah kamu tidak punya sedikit rasa malu? Bersikaplah lebih toleran terhadap yang baru datang. Terutama bagi mereka yang baru memulai karir. Kamu perlakukan putriku seperti itu. Melihatmu membuat hatiku sakit. Berikanlah sedikit rasa hormat padaku. Jangan malu-malu. Berbicara dengan sopan. Mereka datang ke sini untuk bekerja. Bukankah kamu datang ke sini untuk menjual? Kamu ingin pesanan? Kamu harus melakukannya seperti yang aku katakan. Aku ingin sesuatu. Selalu mengandalkan kemampuan sendiri. Tidak perlu menggunakan cara-cara kotor seperti itu. Ah, kamu, mahasiswa magang rendahan. Berpura-pura apa? Segera atur tempat duduk untuk Chen. Jangan berpura-pura. Cukup lepaskan gelas dengan mulutmu. Mudah saja untuk minum sedikit minuman permintaan maaf. Masalah ini selesai. Kamu hanya bermimpi, apa yang kamu pikirkan? Biasanya kamu bahkan tidak pantas untuk bertemu denganku. Wanita murahan. Jangan masuk ke sini dan makan segala macam barang. Beli surat kembali. Hari ini saya tidak bisa membantu Anda. Bisakah seorang magang seperti kamu menanggungnya? Tentu saja saya bisa menanggungnya. Karena saya adalah ketua. Kamu cukup pandai bercerita ya. Masih berani mengusir kakak Meiyu kami. Apakah kau benar-benar berpikir naik ke tempat tidur Suzong? Bisa naik pangkat. Kau mungkin belum menyadarinya. Kakak Meiyu kami akan segera diangkat oleh Ketua Dewan. Sebagai direktur yang diangkat langsung. Ini adalah tingkat yang tak akan pernah kau capai seumur hidupmu. Yang tak akan pernah kau capai. Aku dan Su Minghao bukanlah nama calon suamiku, yang bisa kau sebut. Jangan kira aku tak tahu. Kau hanyalah pelayan kelas bawah. Baru saja masuk perusahaan. Berani menggoda tunanganku. Anda juga pantas mendapatkannya. Siapa yang menggoda tunanganmu? Jangan berbicara sembarangan di sini. Kalau begitu, ceritakan padaku apa ini. Seharusnya aku tahu lebih awal. Hari ini aku akan mengoyak kain penutup malumu. Dan memperlihatkan siapa sebenarnya dirimu. Jangan. Kalian akan menyesal jika memperlakukan aku seperti ini. Akan menyesalinya. Menyesal. Saya adalah ketua. Akan segera diangkat sebagai direktur. Bahkan jika itu termasuk orang tuamu. Bersama-sama melakukan intimidasi. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Saya benar-benar ketua. Jika tidak percaya, tanyakan pada Su Minghao. Jika kalian masih berbuat seperti ini terhadapku, kalian tidak akan bisa melarikan diri. Masih berani menyebutnya? Apakah kamu sudah sukses naik pangkat? Kamu wanita murahan. Lihat saja nanti aku akan merobekmu. Ini apa? Kak Meiyu, cepat lihat. Ini apa?
Rolls-Royce senilai 5 juta. Kamu tidak mungkin mengendarai mobil seperti ini. Kak Meiyu, lihatlah. Ini bukan yang selalu kamu inginkan. Tas edisi terbatas musim panas, bukan? Senilai jutaan. Aku meminta Su Minghao membelikanku. Dia bilang tidak punya uang. Memberimu mobil dan tas. Ini aku yang membelinya sendiri. Kamu selingkuhan. Bahkan membelinya sendiri. Siapa yang akan percaya jika dikatakan, kamu tidak pantas mengendarai mobil sebagus ini. Kamu juga tidak pantas membawa tas sebagus ini. Kak Meiyu, lihat ini apa? Cek senilai 10 juta. Dan yang senilai 30 juta. Villa di Jiangnan Waterfront senilai 30 juta. Kamu selingkuhan. Sebenarnya dia membelikanmu berapa banyak barang bagus. Aku bukan selingkuhan. Dan kamu akan menyesalinya. Aku hanya menyesal tidak menangkapmu lebih awal. Kamu selingkuhan yang terkutuk. Memukulnya terlalu murah baginya. Kupas habis dia dan buang dia padaku. Biar semua orang melihat seberapa besar kekuatan dalam dirimu.